kestabilan jiwanya, dia itu tidak kemudian mau untuk menentukan apa yang menurut dia itu baik gitu. Jadi pengetahuan ini tetap hadir gitu, tapi dia nunggu di situ. Dia nunggu bagi kapan dia harus berpikir. Ada dorongan dalam bentuk rasa di dalam diri yang dia tidak tergesa-gesa untuk membuat suatu respon untuk menghadirkan suatu kondisi yang menurut dia baik gitu secara pikiran. Tapi dia kayak mampu untuk ada suatu dorongan yang ini juga menjadi pengetahuan bagi jiwa yang sudah bersih ini, agar dia nanti ada timing-timing di mana dia mampu untuk bereaksi atau merespon ini. Nah, ini akan menjadi suatu ketepatan di dalam proses kehidupannya. Seperti itu dari jam terbang, belajar dari kesalahan, bukan pelajaran dan teori. Nah, ini ada benarnya, tapi ada sesuatu yang perlu diperjelas lagi di pendapat dari di balik layar. Jadi begini teman-teman, tadi saya udah bilang ya, awalnya kita tuh dapat peristiwa itu kemudian kita saksikan emosinya kemudian membawa jiwa itu menjadi damai itu nanti dia akan mampu mendapatkan suatu dorongan lagi di jiwa agar dia itu tidak reaktif gitu, kayak dia tuh sudah merasa cukup gitu. Ini kayak intuisi atau apalah istilahnya, tapi ini sebuah kesadaran jiwa yang nggak ingin terburu-buru untuk merespon gitu. Ini akan menjadi pengetahuan agar kemudian jiwa itu juga mampu sabar, tawakal. Ketika sudah sabar dan tawakal ini, kita nanti akan mampu untuk merespon sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kita lakukan. Dan ini hasil bimbingan Tuhan, bukan karena dorongan ingin mendapatkan keberuntungan gitu. Keberuntungan udah bukan suatu hal yang menjadi ketertarikan bagi jiwa yang sudah bersih. Kita tuh nggak ada transaksional lagi karena memang jiwanya sudah tidak lagi merasa butuh untuk beruntung gitu. Segala sesuatu kehidupan udah menjadi suatu gambaran sempurna tentang keberuntungan. Ya, jadi nggak ada yang lebih tepat daripada apa yang sudah tersajikan saat ini. Begitu teman-teman. Tugas diri kita adalah untuk mengendalikan, menyeimbangkan, dan mengadaptasikan. Nah, ini kok Kak Lokal Stranger juga begini, betul bahwa tugas kita menyeimbangkan, mengadaptasikan, tapi kita yang mana? Pertanyaannya kan begitu. Jangan sampai kitanya ini hanya sebagai ego tadi. Nanti cara kita menyeimbangkan, mengadaptasikan itu hanya sesuai dengan identitas diri kita. Menurut kita ini seimbang, menurut kita ini beradaptasi, tapi di kacamata Tuhan belum seimbang dan belum beradaptasi, hanya masuk di dalam suatu tatanan merasa sudah seimbang, merasa sudah beradaptasi. Jadi poin utamanya coba dirubah kualitas jiwanya dulu dengan cara penyaksian. Dia akan memiliki frekuensi damai. Jiwa yang sudah damai ini mampu mendapatkan suatu hidayah dalam bentuk pengetahuan yang membuat jiwa ini tidak reaktif. Dia sudah merasa cukup dan dia akhirnya bisa bersabar gitu loh. Ya. Itu terjadi pasti keseimbangannya di situ karena dia itu sudah mencapai titik wusta, titik tengah gitu loh. Di mana jiwa yang sudah damai ini dia tidak lagi dikuasai oleh yang namanya emosi atau identitas. Ya. Dia juga kemudian bisa berkolaborasi secara utuh dengan ruh. Ruh yang memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kesabaran, keikhlasan, mampu menghadirkan suatu aliran kecerdasan kepada jiwa. Dia akan berkoordinasi dengan jiwa ini secara utuh, gitu loh. Karena tidak diganggu oleh identitas yang punya emosi yang biasanya ingin menguasai. Nah, ini kan jadi titik wusta di sini, titik tengah nih, gabung semua ke dalam jiwa. Identitas tidak mengganggu jiwa, dia hidup berdampingan, demikian pula dengan ruh yang tetap hadir sebagai pembimbing bagi jiwa, gitu kan. Nah, ini menjadi suatu kesatuan, menyatu di sini, gitu kan. Ya, jadi bukan kita istilahnya sibuk sebagai ego membuat sebuah konsep tentang keseimbangan, adil sama rasa sama rata. Nggak bisa.
Yang namanya adil itu bukan yang sama gitu, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu namanya adil. Nggak bisa kita mengatakan kita kasih uang apa namanya buat anak yang kuliah 50.000, maka adiknya yang masih SD juga 50.000. Itu nggak adil, karena kebutuhannya beda gitu loh. Nanti ada diri teman-teman yang ditugaskan untuk membagikan harta, maka nanti mereka akan diberikan tambahan kelebihan harta tadi untuk dibagi-bagikan. Kalau nanti ada bagian yang untuk menerima, ya mereka nggak akan diberikan suatu kondisi yang berlebihan hartanya. Jadi nggak ada yang salah di situ sebenarnya. Ini akan menjadi suatu kolaborasi gitu. Ini akan muncul yang namanya hablum minanas. Begitu kan? Oke, Kang, aktifkan kesadaran hingga kesabaran mengalir. Ya, betul. Aktifkan kesadaran di jiwa ini. Murnikan jiwanya. Tidak semua sikun di luar butuh reaksi dari kita. Ya, betul. Kita hanya merespon aja. Meresponnya dalam arti apa? Menerima sensasi ketidaknyamanannya gitu loh. Bukan kemudian kita mengekspresikan sebagai bentuk perlawanan, bukan. Tapi kita mampu untuk oke, ini sebagai hidangan kita terima dengan kita saksikan, maka dia akan membawa kita pada kedamaian. Iya, lari. Kita yang mana? Kita sudah jadi hamba. Nah itu kalau udah jadi hamba, ya dia bisa menghasilkan sebuah keseimbangan. Karena dia tidak lagi hadir sebagai diri yang terpisah, kesadaran yang terpisah dengan Tuhan. Itu membuat jiwanya dia mampu menjadi pelayan Tuhan, mengalirkan kehendak-kehendak Tuhan. Apa yang perlu diwujudkan itu akan yang terjadi. Dan otaknya ini yang kemudian menjadi suatu pelayan bagi ruh dan jiwa, bagaimana dia mampu untuk mewujudkan ini di dalam suatu perwujudan di alam materi, begitu loh. Bagaimana korelasi antara penerimaan diri dengan IQ, EQ, dan SQ, sementara kita adalah warna-warni darinya. Nah, keren nih pertanyaannya, Kak Lokal Stranger. Jadi begini, ketika kita, ini sebenarnya tadi baru dijelaskan ya, tapi mungkin saya lebih spesifik lagi sesuai dengan pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, ketika kita dikatakan menerima ini kita harus paham dulu yang namanya menerima gimana sih. Jangan nanti seperti pemahaman sabar, kita menerima ini seolah-olah udah nggak usah reaktif, udah emosi itu nggak boleh muncul, ini sesuatu yang merusak segala macam. Akhirnya kita tutupi dengan pemahaman yang baik, afirmasi positif, akhirnya jadi toxic positivity. Kenapa dibilang toxic? Karena bara emosi ini belum selesai. Penyelesaiannya ini dengan penyaksian. Maka yang namanya menerima itu adalah ketika kita mampu sadar, mengamati kehadiran emosi dan kemudian menyaksikan sensasi dari emosi itu dalam bentuk merasakan secara utuh sensasinya tadi gitu loh. Kita hanya merasakan ketidaknyamanannya itu gitu loh, atau kenyamanannya juga gitu. Nah, nanti ketika kita sudah mampu untuk menyaksikan, menuntaskan penyaksian ini dengan benar, maka muncullah jiwa yang damai. Jiwa yang damai ini tadi saya bilang sudah mampu untuk terkoneksi. Ibaratnya paketnya sudah dikeluarkan dari bungkus, udah nyolok ke sumber listriknya. Maka dia mampu untuk menampilkan gambar. Apa yang diinginkan oleh sumber tadi tergambarkan di alat elektronik tadi. Nah itu kalau di diri kita, apa yang ingin dialirkan di dalam oleh sumber tadi, itu mampu kita wujudkan gitu. Bagaimana mewujudkannya? Dengan IQ kita. Nah, SQ ini terbentuknya di mana? Ketika jiwa menjadi penyaksi, jiwa mampu untuk damai, dia mampu berserah diri menjadi hamba, itu pasti SQ-nya tinggi. Nah, EQ-nya juga diolahnya di penyaksiannya tadi. Jadi EQ pertama muncul nih, ya. Gini aja, kita ulangi. Pertama-tama kita menggunakan IQ kita untuk memaknai. Ya, begitu IQ udah memaknai, muncul emosi ke EQ ya. EQ kita olah dengan penyaksian, maka dia akan menghasilkan SQ. Ya, ketika SQ udah terbentuk dengan baik, kesadaran itu sudah jiwanya sudah bersih, kesadarannya sudah paripurna lah istilahnya ya. Itu nanti dia akan mampu menampilkan
yang tadi gambaran di TV lah ibaratnya. Apa yang harus kita lakukan? Ini seperti intuisi, tiba-tiba muncul di dalam diri rasa saya nggak butuh untuk membalas. Muncul yang namanya kebijaksanaan. Nah di sini akhirnya kemudian kita bisa mengikuti bimbingan Tuhan. Oke, sekarang kita perlu berbicara, kita berbicara. Sekarang kita perlu pergi ke pasar, kita pergi ke pasar gitu. Dan itu hadir dalam bentuk rasa di dalam diri, gitu ya. Nah ini yang kemudian akhirnya dia akan menggunakan emosi yang terukur tadi untuk mewujudkan, dan perwujudan itu menggunakan IQ lagi. Jadi bolak-balik tuh sirkulasi tuh dari IQ ke EQ ke SQ, nanti balik lagi ke EQ, balik lagi ke IQ gitu, muter aja terus. Rian Deli, selintas mirip Setiawan Judi. Iya, saya banyak yang mirip. Ada yang bilang Andre Taulani lah, ada yang bilang anak temennya lah gitu. Ada-ada aja emang kemiripannya gitu ya. Waalaikumsalam Kak Ai. Dengan SQ muncul kesadaran untuk mengolah EQ dan IQ. Betul itu yang tadi saya bilang. Jadi awalnya IQ dulu nih. IQ itu membuat kita punya pengetahuan kan. Pengetahuan membuat kita jadi memaknai kan. Ketika memaknai jadi emosi kan. Ketika emosi disaksikan jadi SQ. Ketika SQ udah hadir, kualitasnya udah bagus, maka dia akan supporting lagi kepada EQ untuk dia ada dorongan untuk mau mewujudkan dengan menggunakan perantara IQ gitu. Nah ini baru pencerahan yang rendah. Ya. Bagaimana pendapat mengenai neuroscience bahwa semua itu hanya produk otak? Ya saya setuju sih, tapi yang perlu kita ketahui bahwa di balik neuroscience ini kan ada energi yang menggerakkan otak yang perlu kita pahami. Jadi jangan kemudian neuroscience ini dibahas dengan konsep ego, seolah-olah kita bisa manipulasi ini. Akhirnya nanti kita yang terkelabui bahwa seolah-olah kita memanipulasi, tapi manipulasi kita justru membuat kita semakin berjarak dengan Tuhan. Seolah-olah diri kita secara utuh, penuh, dikasih otoritas, punya kekuasaan utuh. Nggak bisa juga kita menggunakan perspektif itu. Kalau kita gunakan perspektif itu, membuat diri kita akhirnya terus ingin ngatur. Pasti dorongan untuk menentukan tuh besar. EQ-nya jadi rendah, pasti jadi emosian. SQ-nya ketutup, ya udah. IQ-nya juga nggak berkembang dengan sempurna akhirnya. Gitu kan? Yes, betul sekali Kang. Sirkulasinya muter ketika aspek terus. Iya betul. Semangat juga Kak Arya. Jadi perputaran itu jadi kayak sirkulasi kesadaran. Iya benar. Nanti jadi sirkulasi kesadaran terus aja muter-muter. Mantap lah pokoknya. Kesadaran yang juga berlapis betul. Nah kemarin saya ngegambarin ke teman-teman ya. Lapisan kesadaran. Lapisan langit ketika kita mi'raj gitu, ketika Rasulullah mi'raj gitu. Jadi kan kita tahu bahwa ada lapisan-lapisan kesadarannya. Selamat siang Kak Rini. Jadi ketika Rasulullah mi'raj itu dia lewati lapisan kesadaran atau langit pertama. Di situ ada Adam. Adam itu artinya salah satu artinya adalah ketiadaan. Jadi sebenarnya kesadaran di situ yang muncul di lapisan pertama itu kesadaran yang masih murni sebenarnya. Nah, nanti kemurnian ini masuk ke level 2. Jadi ini suatu proses pembentukan kesadaran di diri manusia. Dari yang tadinya dia belum berpengetahuan, akhirnya sampai berpengetahuan. Tapi urutannya kurang lebih gini gambarnya teman-teman. Jadi Adam itu dia kesadaran yang belum terinstal gitu. Nanti dikasih jasad fisik. Jadi ini masih jiwa gitu ya. Adam kan awalnya masih jiwa sebelum diturunkan ke dunia, ke bumi ini kan. Masih jiwa dia. Belum punya tubuh fisik. Dikasih tubuh fisik dia punya kecerdasan atau kesadaran fisik di situ gitu. Mulai dia masuklah suatu kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi kesadaran itu. Grafiknya pernah akan gambarkan waktu itu tentang kesadaran. Iya pernah. Jadi di kelas online memang saya gambarkan itu, cuman kalau di sini kan nggak bisa digambarkan ya, agak repot juga gitu. Karena saya juga nggak pakai TikTok Studio, jadi
sulit gitu loh untuk bisa gambarin. Jadi setelah Adam itu di langit kedua ketemu Yahya dan Isa gitu ya. Yahya dan Isa ini, itu gambar Yahya ini adalah nabi yang dikenal sebagai pembaptis. Pembaptis ini adalah sosok yang memperkenalkan kekuasaan Tuhan. Jadi kenapa dikatakan memperkenalkan pada kekuasaan Tuhan? Karena proses pembaptisan itu menggunakan air. Ada yang dipercik, ada yang ditenggelamkan gitu loh. Ini esensinya sebenarnya sama aja gitu loh. Hakikatnya sama. Jadi, nah ketika sudah dapat fisik, di situ muncul yang namanya nanti kemampuan berpikir dan kemampuan memiliki emosi. Tapi karena kalau memang ini pikirannya kan belum terinstal, ini masih bersih. Emosinya ini yang sudah ada juga dapat dari DNA orang tua. Ya. Ini udah masuk. Nah, di sini jiwa yang sebenarnya idealnya itu jiwa itu punya kualitas kasih sayang, gitu ya. Kalau pikiran dan emosi sinkron, maka yang muncul adalah apa? Kasih sayang di situ. Tapi kenyataannya nggak semua juga orang tuanya juga mempunyai energi yang bagus, sehingga emosinya biasanya gejolak. Jadi nggak sinkron antara pikiran dan emosi. Bagaimana yang muncul kemudian kesadarannya ketika dilahirkan? Ada bayi-bayi yang kemudian rewel gitu loh. Kenapa? Karena ada emosi di sini yang belum tampil sebagai kasih sayang. Padahal sebenarnya fisik yang kualitasnya tadi memiliki pikiran dan emosi yang masih bersih tadi itu menjadi akan menjadi penyelamat gitu. Makanya di situ ada Isa. Isa kan juga kan kasih sayang ya. Jadi saya bilang gabungan antara pikiran dan emosi ketika itu sinkron, maka dia akan menghasilkan yang namanya kasih sayang di situ. Nah, di situ tampil Isa. Makanya di level kesadaran kedua ada Yahya dan Isa. Di ketiga masuk kepada Yusuf. Yusuf ini terkenal sebagai nabi yang pintar dan juga dia sabar gitu ya. Ya. Jangan kau samakan Isa dan Yesus. Ya ini ya makanya saya tadi sebagai Isa, saya sebutnya sebagai Isa aja lah, nggak usah sebagai Yesus, karena saya membicarakan konsep di Islam gitu ya. Di Islam itu ini bukan juga pengajian agama Islam, bukan juga. Ini cuma menggambarkan aja bagaimana yang dipahami di dalam agama Islam. Ada Isa di situ. Isa sebagai kasih sayang, gitu ya. Isa juga Al-Masih, ya, juru selamat. Artinya juru selamat juga, gitu. Jadi ya kembali lagi, setelah kita masuk ke Yahya dan Isa, masuk ke ke Yusuf tadi. Dimana di Yusuf ini nanti kita mulai hadir dalam kehidupan, diberi pengetahuan-pengetahuan. Sabar itu nerima. Jadi kita itu secara hakikatnya hadir awal di dalam kehidupan ini selalu menerima. Yang tadi, yang biasanya saya sebut, kita tuh diinstal oleh lingkungan kita, oleh orang tua kita, diberi nama, diberi agama, diberi suku, ada norma budaya, hukum segala macam. Itu diinstal gitu. Inilah proses jadi Yusuf gitu kan ya. Nah, kemudian ini semua akan membentuk identitas gitu ya. Ini yang level berikutnya yang masuk dari Yusuf ke Idris. Idris itu nabi yang punya kualitas tuh, dia lembut, penuh kasih juga. Jadi mungkin di sini ada gambaran masuknya identitas itu terjadi secara lembut gitu loh. Kita nggak menyadari bahwa ini terjadi gitu. Terbentuk yang namanya tulisan. Idris itu dikenal sebagai nabi yang mengenal tulisan, ya. Itu kurang lebihnya di sini terbentuknya identitas ini ada di level Idris tadi. Lalu kemudian masuk ke Harun, gitu ya. Oh sorry, tadi yang lembut tuh Harun gitu ya. Idris itu yang mengenal pengetahuan. Jadi kita terinstal, kita jadi tahu pengetahuan. Nah nanti menjadi identitasnya itu di Harun gitu loh. Nanti munculnya Musa setelah Harun tadi. Musa ini yang punya kecerdasan, udah punya belief system, udah punya suatu pemaknaan gitu. Tapi dia itu belum benar-benar cerdas.
Karena dia harus belajar dulu kepada Khidir sebagai sosok yang sudah mengenal Tuhan gitu. Nah, dia harus bisa mengenal Tuhan dulu. Makanya Musa ini ada dorongan untuk bisa melihat Tuhan gitu. Ya dia perlu untuk bisa sinkronize dengan Tuhan di sini. Ketika udah bisa sinkron, nah baru masuk kepada yang namanya Ibrahim. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita pengen tahu bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah nanti, kita sadari dulu proses ini bahwa ini terjadi secara utuh di dalam diri manusia. Jadi manusia ada yang kemudian dia itu awalnya masih bersih. Kenapa kita perlu tahu nih rentetan ini? Agar kita melihat kehidupan ini sebagai sebuah kesempurnaan. Bahwa kita diperjalankan sebenarnya. Sebagaimana Rasulullah juga diperjalankan oleh buruk gitu loh. Bukan Rasulullah tuh berjalan sendiri, enggak. Tapi dia diperjalankan. Di sini teman-teman harus bisa melihat bahwa semua ini sudah sempurna terjadinya. Tidak ada yang lepas dari aturan Tuhan sehingga kemudian seolah-olah ada yang salah. Semua ini sudah menjadi kebenaran. Nah kalau kita udah tahu tadi, mulai dari Adam, masuk ke Yahya, masuk ke Isa, masuk kemudian ke Yusuf, jadi Idris itu tadi punya pengetahuan tadi ya, mengenal simbol-simbol kan, istilahnya Idris itu begitu, mengenal simbol-simbol karena dikatakan dia mengenal tulisan gitu, mengenal simbol-simbol. Oh ini simbol ini dimaknai gimana? Oh ini simbol gini dimaknai gimana? Lalu kemudian muncul di Harun tuh sudah terbentuk yang namanya identitas gitu kan. Dia yang akan nanti menjadi pemimpin gitu kan. Tapi identitas ini kalau misalkan belum menjalin ke proses penyaksian, dia nggak akan bisa menjadi Ibrahim nantinya. Dia akan nyangkut hanya di Musa aja. Dia punya kecerdasan tapi tajam untuk menilai. Seperti halnya ketika Musa itu berguru kepada Idris, dia itu sibuk mempertanyakan, bukan Idris, kepada Khidir, dia itu sibuk mempertanyakan keputusan-keputusan Khidir. Kenapa kamu itu membunuh anak-anak? Jadi di dalam kehidupan ini ketika kita jadi Musa, kita itu sibuk akan menilai apa yang terjadi di luar. Gitu. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Ini gak benar, ini kan harusnya begini, ini kan harusnya begitu gitu. Nah ini level Musa nih sebenarnya gitu. Tapi coba jadi penyaksi itu yang sudah bertemu dengan yang disaksikan. Kalau di Islam kan ada asyhadu alla ilaha illallah gitu loh. Jadi kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu udah masuk di situ. Nanti baru ketika sudah menjadi penyaksi Musa ini, si kecerdasan tadi yang masih bentuknya identitas yang dari Harun tadi, ini akan menjadikan kesadarannya Ibrahim, kesadaran puncak. Itu masuk ke dalam kedamaian di situ. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah masuk di Sidratul Muntaha, nah tinggal melangkah lagi udah bisa berkomunikasi dengan Tuhan di situ. Makanya ketika sudah damai, maka jiwa ini bisa terkoneksi dengan Tuhan langsung gitu kan. Betul. Kalau empati itu masuknya ke jiwa, Kang. Empati kan awalnya karena ada mirror neuron, ya kalau di otak kita gitu ya. Ketika kemudian ada mirror neuron, dia tuh fungsinya seperti bisa menggambarkan, menempatkan diri kita di diri orang lain, begitu. Jadi kalau kita mau katakan itu ke emosi jiwa, ya hasil olahan dari aktivitas mirror neuron ini, ada pemaknaan di otak bawah sadar, baru itu nanti masuknya ke emosi. Gitu. Kesadaran bukan kecerdasannya Sifu. Kesadaran itu punya kualitas kecerdasan. Kesadaran itu mewadahnya. Tidak akan ada kecerdasan ketika tidak ada kesadaran. Begitu teman-teman. Apakah ini 100% gambaran tentang kesadaran yang sebenarnya? Nah ini lapisan-lapisan kesadarannya gitu loh. Ya itu semuanya terjadi di situ gitu sebenarnya. Nanti kan pada akhirnya kesadaran yang diharapkan adalah kesadaran yang mampu menyatu dengan Tuhan tadi gitu loh. Yang istilahnya dia sudah ada di kesadaran puncak, Sidratul Muntaha. Nah di situ dia akan bisa bertemu dengan Allah tanpa
didampingi apapun juga. Jadi nanti di situ kita melepaskan yang namanya pengetahuan ketika bertemu dengan Allah. Lalu bagaimana fungsi pengetahuan ini di dalam diri kita? Ya seperti yang tadi kita bahas tentang IQ, EQ sama SQ. Ketika udah di dalam SQ yang benar, ya, yang bagus, maka dia itu bisa pengetahuan ini menjadi pelayan gitu loh. Bukan dia pemimpinnya, dia jadi pelayan. Dia akan mengikuti apa yang diperintahkan dari SQ tadi melalui kehendak-kehendak Tuhan tadi ya. Kemudian dia mengalir, akhirnya muncul tuh di situ apa namanya perwujudannya gitu kan. Artinya setiap insan terlahir dan tertakdir dengan perbedaan warna masing-masing. Betul sekali. Semua mempunyai skenario hidup berbeda-beda. Yang saya bilang sebagai kurikulum pendidikan jiwa gitu. Karena kita itu semuanya unik dan otentik. Misalkan kita pasti kebanyakan teman-teman tahu ya bahwa semua sidik jari manusia itu berbeda gitu. Mungkin ada beda tipis, ada beda jauh atau gimana, tetap aja berbeda. Bahkan anak kembar sekalipun berbeda. Kesadaran tentang Nabi tidak sama dengan pengalaman proses level kesadaran yang real. Ya, ya betul lah. Yang namanya Nabi itu kan orang-orang yang sudah terpilih, tapi mungkin secara level nggak sama. Seperti tadi saya bilang, antara saya dan Kak Raffi itu nggak bisa sama. Kita itu punya apa namanya tugas masing-masing lah istilahnya, punya tujuan penciptaan yang berbeda-beda. Maka pasti akan beda gitu loh. Ketika jadi seorang tugasnya menjadi seorang nabi pembawa kebenaran, sebagai manusia yang ditugaskan membawa amanah dari Tuhan, pasti gemblengannya juga lebih keras. Gak bisa dia masih terjebak sama emosi-emosi yang sering reaktif gitu, gak bisa. Ibaratnya kayak kita tuh di dalam pendidikan militer, untuk jadi jenderal dan untuk hanya menjadi letnan, itu pasti beda. Sesuai dengan tupoksinya, mungkin istilahnya begitu ya. Semakin berat tupoksinya ya semakin susah juga gitu loh pendidikannya. Jadi nggak main-main. Berarti empati dihasilkan dari harmonisasi cinta ya kan. Ya secara sederhananya sih kalau kita bilang nggak selalu juga empati itu hasil harmonisasi cinta. Karena ada juga empati yang dihasilkan oleh ego, oleh emosi. Karena kita dulu pernah tersakiti, tidak bisa membeli makanan yang cukup karena orang tua kita kekurangan uang. Kita nggak bisa pergi jalan-jalan seperti teman-teman kita. Kita nggak bisa kemudian ya sekolah dengan baju yang baik. Ini menjadi pendaman emosi, ini jadi luka batin. Maka ketika kita melihat orang lain yang membuat kita mengingat kondisi kita masa lalu, ini aktif yang namanya mirror neuron. Ini yang kemudian dia akan membuat kita itu menimbulkan rasa empati tadi. Bukan sebagai suatu kondisi keharmonisan cinta, tapi ini akibat dorongan dari emosi yang bentuknya masih negatif atau frekuensinya rendah. Begitu Kak Mulsurya. Di makom bersaksi seorang sudah paham awal akhir kesadaran semesta yang meliputi. Iya betul, betul sekali. Oneness. Kak, gimana caranya melupakan cowok yang masih aku sayangi tapi aku sering dibuat sedih? Pertama-tama begini, kembali kita harus tahu dulu ya, di mana letaknya kenyataan. Kenyataan itu bukan yang di luar, kenyataan itu yang ada di dalam. Maka jangan sibuk untuk mengatur yang di luar, sibuklah mengatur yang di dalam. Bagaimana kita bisa memanage perasaan ini? Sulitnya kita melupakan seseorang karena ada emosi yang frekuensinya negatif, dia menjadi perekat antara identitas kita yang seolah-olah butuh pasangan dengan jiwa kita. Nah ini akhirnya membuat kita sulit untuk melupakan. Agar kemudian ini bisa menjadi suatu kenetralan, emosinya ini harus dirubah strukturnya agar dia tidak menjadi perekat. Caranya gimana? Dengan menjadi penyaksi. Ketika kita menjadi penyaksi di sini, mulai nanti terjadi
kondisi di mana jiwa itu kayak tidak tertarik harus terus-menerus bersama dengan orang tadi gitu loh, oleh pasangan kita yang lalu, ya. Makanya coba belajar Kak Wanes ini, belajar menjadi penyaksi. Nanti akan terasa sendiri, nggak ada dorongan untuk ngeributin, dorongan untuk mendapatkan validasi, karena emosinya udah berubah di situ, udah tidak lagi sifatnya kayak ingin menguasai jiwa kita gitu loh. Sehingga jiwa kita tuh kayak menderita akhirnya. Sebenarnya jiwa itu nggak pernah menderita. Menderitanya ini karena ada lekatan identitas. Ya. Jiwa itu ya secara fitrahnya dia netral. Gitu. Kak Sri Hartati, Waalaikumsalam. Apakah hidayah itu buat orang yang buat orang lebih baik? Tergantung bagaimana menyikapi hidayah ini, karena banyak kita nggak paham tentang hidayah ini, seolah-olah hidayah adalah sesuatu keberuntungan yang membuat diri kita bisa mendapatkan kenyamanan, keamanan, ketenangan di dalam hidup. Itu kita katakan sebagai hidayah. Padahal hidayah itu sebenarnya poin utama dan yang perlu kita dapatkan di awal adalah sebagai suatu jembatan bagi jiwa kita untuk bisa menjadi jiwa yang mutmainah tadi gitu loh. Ya, jadi semua peristiwa ada emosi dalamnya, emosinya disaksikan, maka jiwa akan mutmainah nanti di situ. Ya, baru itu bisa dikatakan hidayah kalau menyikapinya benar. Tapi kebanyakan karena kita terjebak oleh ego, kita masuk di dalam identitas, pikiran, perasaan, dan emosi ini, akhirnya kita tidak bisa melihat ini sebagai hidayah dan tidak akan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Tapi kalau kita tahu, oke, ini hidayah, dikatakan hidayah, syaratnya harus bisa disikapi dengan penyaksian. Ketika sudah disaksikan, maka jiwa sudah damai. Nah, itulah menjadi orang yang lebih baik, jiwa yang lebih baik, karena jiwanya bersih di situ. Begitu Kak Sri Hartati. Caranya Wanes, kamu adalah aku. Iya betul. Kalau secara kerennya sih bahasanya segitu ya, kamu adalah aku. Tapi ya kebanyakan cuman ilusi aja yang dihadirkan di situ, bahwa kamu adalah aku yang lain, begitu kan? Terus gimana emosinya? Masih bergejolak, masih nggak karu-karuan. Nanti akhirnya cuman main di afirmasi pikiran aja. Nggak bisa benar-benar akhirnya melupakan, hanya menutupi, iya. Tapi ketika kita sedang sibuk, aktivitasnya overload, kemudian kita kecapean dan kita sakit, itu pasti muncul lagi tuh. Dia kayak lapisannya pecah atau retak, sehingga kemudian emosi lama muncul menguasai diri kita. Jadi semua berproses dengan porsinya masing-masing ya. Yang beda cuman siapa yang lebih dulu sampai ya. Tapi kalau kita sudah masuk kepada dimensi ketuhanan, waktu itu udah gak ada artinya. Gak ada artinya. Gak ada yang duluan, gak ada yang belakangan gitu. Akulah yang awal dan yang akhir. Itu kan, jadi semua diliputi oleh dia. Jadi ini cuman ilusi pikiran merasa lebih beruntung aja gitu loh. Pada akhirnya ya semua juga nggak ada yang namanya waktu itu. Bahkan kalau by science, fisika kuantumnya Einstein, saat kecepatan kita bergerak sama dengan cahaya, maka waktu itu kolaps gitu loh dikatakan. Waktu itu jadi kolaps. Ya tapi ini cerita-cerita aja, dongeng aja. Waalaikumsalam Kak Listiati. Pengharaman, Adam sampai Muhammad adalah gambaran lapisan kesadaran. Betul. Tapi Muhammad sebenarnya yang menjalani itu semua ya Bang Rahman ya. Yang tadi disebutkan di dalam Mi'raj, lapisan kesadaran ya. Rasulullah itu atau Muhammad inilah yang kemudian menjalani lapisan kesadaran ini. Jadi nanti kalau kita bilang jiwa yang mulia dan terpuji ini, yang kemudian menjalani proses Mi'raj bertemu dengan Allah. Jadi sebenarnya kita semua dalam kualitas yang mulia dan terpuji. Tapi karena kita terinstal banyak pengetahuan, pemaknaan, akhirnya seperti terkotori. Tapi esensinya tetap mulia dan terpuji.
ya, nggak membuat kita turun derajat sebenarnya. Sebenarnya tetap derajatnya sama, mulia dan terpuji, seperti itu, ya. Nah, nanti akhirnya kita mengalami dualitas kehidupan, muncul penilaian seperti muncul di level kesadaran Idris, Harun, dan Musa gitu kan. Nah, ini yang kemudian akhirnya jiwa yang mampu untuk kembali fitrah sebagai Ibrahim level kesadaran puncak tadi, dia pasti punya yang namanya kualitas sifat ketuhanan yang kita sebut sebagai Al-Hakim, yang maha bijaksana. Karena dia sudah mengalami baik, buruk, benar, salah, semua dualitas itu teralami, tapi dia itu tidak melekat kepada salah satunya. Itulah sifat bijaksana. Tuhan mampu menjadikan manusia yang dikatakan malaikat akan menghancurkan bumi dan menumpahkan darah sebagai khalifah karena ada sifat bijaksananya. Begitu. Sebelum jiwa mengalami ini, mungkin jiwa kurang lebihnya nggak beda jauh sama malaikat atau iblis. Ya. Begitu. Jadi kualitas jiwa manusia ini sebenarnya dia bisa merangkum semua sifat-sifat, bukan sifat sih, kualitas dari berbagai macam kesadaran gitu loh. Kualitas jiwa tuh manusia tuh hebatnya di situ. Dia bisa meliputi yang namanya kualitas kesadaran iblis, kesadaran malaikat, itu bisa, gitu. Makanya nanti manusia ada yang jadi iblis, jadi malaikat, tapi yang paling baik adalah yang bisa masuk ke titik tengah gitu, keseimbangan, titik wusto. Oke, waalaikumsalam Kak Ana. Apakah wajar Kak? Aku butuh waktu untuk benar-benar ikhlas lepasin orang itu. Nah, Kak Wanes gini, nggak bisa di awal kita langsung ikhlas. Nggak ada ikhlas yang di awal tuh nggak ada. Ikhlas itu harus belajar membuka jiwa dulu, membuka kesadarannya. Hadir sebagai jiwa yang damai baru bisa ikhlas. Kalau nggak bisa damai, nggak akan bisa ikhlas. Karena ikhlas itu kualitas sifat ketuhanan yang akan hanya hadir ketika jiwa sudah damai. Bagaimana kita bisa damai? Menjadi penyaksi dulu gitu. Makanya semua berawal dari penyaksian. Di rukun Islam pertama bersyahadat dulu. Ya. Maka nanti yang namanya melupakan itu bukan ignorance atau menutup-nutupi, bukan. Tapi tidak ada lagi rasa yang mengikat di dalam diri untuk terus mengingat. Kayak kita mampu move on. Tapi itu nggak mungkin muncul ketika kualitas jiwa kita yang masih kacau, masih dikuasai oleh emosi. Itu. Sama-sama Kak Sri Hartati. Katanya self love itu ego, tapi apa salah jika kita menetapkan batasan protek demi kesehatan mental? Ya pertama-tama perlu kita mengenal diri kita juga. Apakah kita itu mungkin sudah pada kondisi kesehatan mental yang tidak mampu untuk menerima trigger-trigger sehingga kita perlu untuk menjaga kedaulatan kenyamanan diri kita, ketenangan mental kita, atau kita sudah mampu langsung menerima sebagaimana adanya. Jadi kalau memang dikatakan self love itu, jangan sampai kita itu terjebak pada pemahaman kita itu ignorance gitu loh. Ada sesuatu yang tidak nyaman, oke kita tinggal ya. Gimana caranya? Jalan-jalan, ya, makan-makan, belanja-belanja. Itu yang namanya ignorance, bukan self love. Tapi kalau self love itu justru bagaimana kita bisa mengembalikan kesadaran jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, yang mampu untuk damai. Ya, itu namanya self love. Karena itu yang dibutuhkan oleh jiwa. Bagaimana kita bisa katakan ini self love kalau kemudian love-nya ini nggak benar-benar mewujud? Dia tidak lagi hadir sebagai jiwa yang tidak selalu meminta. Itu ketika self love itu ya wajarnya jiwa ini tidak selalu menuntut apa yang diinginkan sebagai ekspresi dari identitasnya, tidak selalu ingin dipenuhi, diminta, diwajibkan untuk dipenuhi. Tapi kita mampu untuk bijaksana menerima
segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya di situ ada pensinkronan frekuensi antara manusia dan pencipta, gitu kan. Jadi kalau memang masih ya kita nggak bisa kontrol diri ketika kita mendapatkan trigger, ya belajar meditasi dulu. Meditasi itu bukan untuk ignorance nantinya. Atau teman-teman memakai hipno juga boleh. Ketika pakai hipno, nggak kemudian teman-teman istilahnya bergantung pada hipno itu untuk terus-menerus mendapatkan kenyamanan, keamanan, ketenangan. Itu yang nggak selesai nantinya. Karena bagaimanapun juga, yang namanya emosi ini hanya bisa dirubah frekuensinya dengan penyaksian. Dengan merasakan secara utuh sebagaimana adanya. Nah, di dalam otak bawah sadar manusia ada yang namanya hipokampus. Hipokampus itu kayak dia menyimpan suatu konsep yang nanti akan mengasosiasikan jika ada sebuah peristiwa yang dilihat gambarannya mirip dengan apa yang terjadi di masa lalu, di mana di masa lalu kita mendapatkan emosi yang besar di situ. Ini kemudian akan ditarik lagi emosinya di saat ini berdasarkan peristiwa yang sedang kita hadapi. Nah, ketika kita menyaksikan, kita membiarkan diri ketakutan seadanya, bukan kita dikuasai oleh ketakutan, tapi kita merasakan emosi ketakutan tadi. Nah, di situ ada suatu pembuktian di otak bawah sadar bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu diasosiasikan dengan mengeluarkan emosi sebesar apa yang biasanya muncul berdasarkan apa yang pernah kita alami, gitu. Nah, nanti jadi tiba-tiba kita bisa lebih berdamai di situ. Berdamai tidak menghilangkan. Tidak ada yang namanya perdamaian itu menghilangkan salah satu yang berperang. Antara jiwa dan mungkin identitas ini, anggaplah ini sedang tarik-tarikan gitu loh. Tapi nanti jiwa itu bisa hidup berdampingan, muncul hadir berdampingan dengan identitas tadi. Maka orang yang berkesadaran bukan kemudian dia yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan materi ini. Tinggal di gunung, di gua, semedi terus itu, bukan yang seperti itu. Karena ini harus dibuktikan, mampukah kita ada di titik tengah, titik wusto, di mana antara identitas, jiwa, dan ruh mampu untuk berkolaborasi, menyatu di situ secara utuh. Sebagai perwujudan Tuhan nantinya. Bukan sebagai Tuhan tentunya ya. Kita menggambarkan sebuah penyatuan itu seperti halnya Tuhan itu meliputi semua ciptaannya. Begitu. Jadi ya kalau memang butuh yang namanya hipno, butuh yang namanya meditasi, lakukan itu. Karena itu dibutuhkan bagi jiwa-jiwa yang masih amarah, yang masih dikuasai oleh emosi, yang nggak bisa kesentil sedikit aja. Begitu. Setelah saya simak pencerahan ini, ternyata saya termasuk empat ego ya, Bang. Ya, bisa jadi mungkin begitu ya. Jadi kebanyakan kita seolah-olah sudah merasa berkesadaran. Merasa aja ternyata. Karena apa? Karena emosi-emosi ini belum disaksikan sehingga perubahannya nggak mewujud gitu kan. Nggak jadi kedamaian. Nah, ini hanya menutupi aja. Gitu. Bang Rahman nih, kebanyakan dari kita masih di level Musa dan Khidir, perang antara ego dan realitas. Ya, ego dan kesadaran mungkin begitu ya. Betul. Oneness, jangan dilepas tapi diliputi. Ya, betul. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Seru. Gimana maksudnya Kak? Aku pengen bener-bener ikhlas lepasin cowok itu. Udah, pokoknya jalannya aja penyaksian ya. Kalau disaksikan semua akan berubah. Yang membuat kita tetap terdorong untuk mengingat ya karena ada emosi yang belum dirubah kualitasnya. Yang tadinya masih takut gitu karena ditinggali gitu kan, jadi gak nyaman gitu. Takut kehilangan kenyamanan. Maka itu membuat jiwa manusia terdorong untuk mempertahankan status yang gak nyaman ini gitu. Padahal sudah terasa gak enak sebenarnya. Tapi karena gambaran pengetahuannya itu lebih kuat, jadi nggak mau saya ngelepas ini. Karena dia selalu membuat suatu asosiasi, kalau kita lepas ini akan terjadi seperti apa. Nah itulah ada di hipokampus yang membuat akhirnya tambah ruwet masalahnya. Kalau sudah diliputi buahnya ikhlas, karena dia adalah kamu juga. Iya betul.
Kak Zahra, ya kalau memang bersedia ya ikut privat aja, nanti saya bimbing bagaimana cara menjadi penyaksi. Jadi nanti silakan merasakan sendiri ya, gimana sebenarnya menjadi penyaksi. Nanti rasakan sendiri. Ketika kita ingat lagi, ingatan ini yang membentuk itu energi. Energi ini, terima kasih Bang Yan, sifatnya kekal. Maka jangan pernah kita berpikir akan bisa lupa. Tapi akan beda kondisinya ketika kita ingat tanpa emosi yang mempengaruhi atau menguasai diri kita. Kita bisa ingat tentang teman-teman masa lalu, tapi nggak membuat kita kayak pengen inget-inget terus, nggak pengen ketemu terus kan. Kenapa? Karena nggak ada emosi yang melekati. Karena ketika kita dengan pasangan kita masa lalu, di situ banyak emosi yang terbentuk, ini menjadi suatu kemelekatan dengan identitas ini. Seolah saya harus tetap bersama dengan orang tersebut gitu loh. Timbul nanti rasa ketidaknyamanan membayangkan pasangan kita bersama dengan orang lain gitu kan. Diingat-ingat, diolah-olah, terus akhirnya kita terjebak larut dan hanyut di dalam cerita kehidupan. Begitu kan? Aku ingin semua rasa sayangku hilang. Jangan rasa sayang hilang. Jadi kembali lagi ya, rasa sayang itu kan kalau hilang, akhirnya ini berlaku kepada semua orang gitu loh. Kalau rasa sayang hilang, jadi ya udah aja gitu loh. Yang penting bagaimana kita melepaskan diri dari kuasa emosi ini, dari identitas ini, karena dilekatkan dengan emosi tadi. Ya Kang, emosi di masa lalu sering muncul ke permukaan sekarang dan harus disaksikan dulu. Iya betul, saksikan aja, beres kok semuanya juga. Kak Adori, waalaikumsalam, nyimak, siap Kak Adori, mantap. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Rahayu, berkelimpahan selalu menyertai kita. Yes. Sepertinya aku juga butuh privat, belum paham penyaksi. Iya, Teh Rizka, nanti kita lanjutkan lagi proses pembelajaran tentang penyaksi ya. Karena ciri-ciri emosi ini udah bisa disaksikan dengan benar, muncul adanya kebijaksanaan. Ini terjadi dengan salah satu teman yang sekarang juga masih privat dengan saya, yang tadi ngasih gift gitu. Gini sederhananya, ada kebijaksanaan yang muncul. Tetap ada, misalkan kita nggak suka dengan suatu gambaran peristiwa yang menurut kita ini bahaya, kayaknya bahaya nih kalau kita diamkan. Tapi karena emosinya itu udah nggak nempel, jadi jiwa ini melihat sesuatu yang bahaya, nggak ada dorongan untuk berubah ini semua. Kayak oke, ini bahaya, betul. Tiba-tiba terpikirkan di pikiran kita, oh ya, dia juga kan berdasarkan apa yang pernah saya dengar di room pembelajaran kesadaran dan juga spiritual. Setiap jiwa itu punya kebutuhan dididik dengan kurikulum jiwanya masing-masing. Akhirnya pengetahuan itu bisa muncul gitu untuk mau menerima kondisi yang bahaya ini. Kembali lagi, pemaknaan bahayanya mungkin secara pengetahuan ya nggak perlu dilepas, tapi yang dilepas kan emosinya ini yang membuat jiwa tuh kayaknya ini nggak boleh, bahaya tuh nggak boleh, yang harus tuh terjadi nyamannya, amannya, tenangnya. Nah ini yang membuat akhirnya kita terus pengen menentukan, akhirnya kita juga memposisikan diri sebagai Tuhan, akhirnya pengennya controlling, pengen terlihat, tervalidasi segala macam. Nah ini yang membuat kekacauannya nanti. Makanya kita perlu jadi penyaksi, karena ketika jadi penyaksi, emosi ini seperti berubah karakter, dia menjadi lebih cair, dia nggak melekat. Ya akhirnya antara identitas dan juga jiwa mampu hadir berbarengan, berdampingan. Juga di situ disertai oleh yang namanya ruh. Ini terjadi kolaborasi yang menjadi penyatuan nanti. Itu, nyimak Kang, semoga paham. Amin, amin, amin. Oke, Kak Wanes. Ya nanti hubungi saya aja kalau memang tertarik untuk atau ada dorongan untuk ini ya, private ya. Ya Kak Bunda Winatri. Ya alhamdulillah ini aliran dari Tuhan aja ya.
Yang semakin lama saya semakin dihadirkan suatu penjelasan yang mungkin bermanfaat buat kita semua, bukan untuk teman-teman aja tapi buat saya juga. Karena saya di awal juga sudah bilang bahwa di ruang kosong ini kita sama-sama belajar. Bukan saya hadir sebagai pengajar yang sudah gitu loh. Saya juga berproses di sini gitu loh. Ya. Jadi ya kembali ada di dalam hidup yang namanya azab, ada namanya musibah, ada yang namanya cobaan, ada namanya ujian. Itu sebenarnya gambarannya sama, tapi kualitas jiwa melihat kondisi itu menjadi beda-beda. Semakin kotor jiwa, maka itu akan termaknai sebagai azab, bahwa kita dihukumi, atau nanti kita melihat ada bencana alam, dikatakan ini sebagai musibah, karena kita masih tebal emosinya tadi, yang menempelkan jiwa dengan identitas. Tapi semakin tipis keterikatan antara identitas dengan jiwa ini, akhirnya nanti jadi cobaan, ujian jadi petunjuk, jadi pertolongan. Nah itu, jadi perbedaan penamaan ini dengan kualitas yang sama karena level kesadaran kita ketika menjalaninya beda-beda. Ya, kalau levelnya udah jiwa yang tercerahkan, sudah mampu untuk damai, nggak ada yang namanya azab, musibah, cobaan, ujian itu nggak ada. Semua itu yang ada hanya petunjuk dan pertolongan. Karena kita sudah melihat nggak ada nih kaitannya Tuhan ingin menguji-uji saya, mencoba-coba memberi musibah dan azab untuk merubah diri saya gitu. Enggak, tapi ini petunjuk dan pertolongan. Yang terlihat di situ lebih besar kasih sayang Tuhan daripada murkanya gitu. Jiwa yang masih banyak kekotoran, dia akan melihat peristiwa ketidaknyamanan ini sebagai murka Allah. Tapi jiwa yang sudah bersih, dia mampu melihat ini sebagai kasih sayang. Jadi yang kita maknai ini sebagai petunjuk dan pertolongan Allah gitu ya. Ya. Oke, Kak Mul Surya, antara syukur dan damai, yang mana frekuensi yang lebih tinggi, Kak? Yang lebih tinggi syukur, karena perlu damai dulu baru bisa syukur. Tanpa bisa damai kita nggak akan bisa bersyukur gitu loh. Karena syukur ini adalah sesuatu yang dialirkan oleh Tuhan gitu loh. Dia sumbernya langsung, alirannya itu dari Tuhan gitu. Damai itu ada proses kita menjadi penyaksi tadi, walaupun semua juga dari Tuhan tentunya ya. Cuman bedanya syukur itu, makanya kenapa kemudian dikatakan lebih tinggi. Di Quran dikatakan gini, hanya segelintir dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur gitu, mampu untuk bersyukur. Jadi syukur itu udah level kesadaran yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena apa? Dia dilakukan oleh hamba gitu. Hamba aja nggak semuanya mampu bersyukur. Ketika hamba udah benar-benar bisa menjadi representasi Tuhan, nah itulah hamba yang mampu untuk bersyukur. Tapi kalau belum bisa secara utuh menjadi representasi Tuhan, dia misalkan masih ada sisi-sisi dia patuh, tapi keimanannya belum utuh gitu loh. Hamba itu kan yang taat dan patuh. Kan di Quran juga dikatakan bahwa ada segolongan umat yang mengatakan dia itu sudah beriman. Lalu Allah membantah, kamu belum beriman. Kamu itu hanya patuh gitu loh, mengikuti, tapi tanpa keimanan. Nah, keimanan ini terjadi ketika munculnya yang namanya penyatuan. Ya, jadi hamba yang sudah bisa menyatu, yang awalnya kan kita damai, kita bisa selaras, kita tidak ada dorongan untuk kayak ngedebat atau nyalah-nyalahin gitu ya. Maka dia akan menjadi hamba, artinya antara diri kita atau peristiwa dengan diri kita, kesadaran kita itu mampu untuk satu frekuensi. Jadi nggak tabrakan frekuensinya, jadi ikut gitu loh. Ikut di dalam vibrasinya terus saja, kemanapun vibrasinya kita ikut terus. Itu hanya kepatuhan. Tapi itu perlu peningkatan nantinya, agar kemudian jiwanya itu mampu benar-benar menyatu dengan Tuhan. Jadi bukan bersama lagi, tapi udah merupakan bagian dari ketuhanan itu. Kalau tadi kan masih bersama ya, dia ikut terus ya, begitu.
masih ada frekuensi ketuhanan dan frekuensi dirinya gitu, belum menyatu nih hamba. Nah nanti ketika udah benar-benar tidak ada lagi aku, nah disitulah bersyukur itu akan hadir gitu. Makanya dibilang hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mampu untuk bersyukur, hanya segelintir. Untuk jadi hamba aja udah PR, gimana kita bersyukur. Jadi jangan mengecilkan tentang bersyukur ini seolah-olah hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah gitu kan ya. Gak sesederhana itu bersyukur itu. Jika kamu mampu mensyukuri nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah dari jalan yang tidak pernah kamu duga. Ya jelas lah. Kalau kita tahu konsepnya seperti tadi, kan sebenarnya kalau kita mampu masuk kepada level penyatuan, ya apapun juga, ibaratnya seperti Pandawa sudah mendapat Krishna gitu. Maka semua pun akan menjadi kemenangan. Gitu kan. Apakah di saat disajikan lalu disaksikan, jadi cobaan dulu setelah rilis jadi petunjuk pertolongan. Ya, bisa jadi seperti itu, tapi ini kaitannya tentang bagaimana kesadaran itu menghasilkan suatu pemaknaan aja, Kak Zahra. Ya. Jadi bisa dari awal itu, misalkan kita sudah sering menjadi penyaksi, maka apapun juga yang terhadirkan sebagai hidangan itu mulai kita bisa lihat sebagai petunjuk dan pertolongan gitu. Tidak lagi kita lihat sebagai yang namanya azab, musibah, cobaan, ujian, begitu. Tapi kalau di awal-awal ya pasti ya yang muncul itu dulu gitu loh. Nah sampai ada sebuah pengetahuan yang mampu menjelaskan seperti Kak Zahra hadir di sini. Kak Zahra dapat perspektif baru, wawasan yang lebih luas. Oh ternyata ini petunjuk pertolongan. Bagaimana memahaminya? Ada penjelasan yang lebih bisa diterima. Oke, saya bisa lihat ini sebagai suatu petunjuk dan pertolongan. Kembali lagi, sesuatu itu bisa berubah melalui pengetahuan terlebih dahulu kan. Jadi banyak-banyak belajar. Gitu. Kalau mengambil keputusan itu didasari akal, perasaan, atau tidak didasarin itu, Coach. Jadi, kalau mengambil keputusan itu, ada orang yang menggunakan logika berpikir. Itu biasanya orang-orang yang kesadarannya masih tertutup oleh ego. Ya. Jadi nanti ada pengambilan keputusan juga yang dilakukan oleh kesadaran. Hasil bimbingan dari Tuhan. Tadi kurang lebihnya, orang-orang yang mampu untuk menjadi hamba dan kemudian dia itu mampu terus menyatu dengan Tuhan, ya inilah yang kemudian semua keputusannya dilandasi oleh kehendak Tuhan gitu. Jadi tidak hendak mendapatkan sesuatu yang menurut dia ini menguntungkan, ini memberi saya tambahan kenyamanan. Dengan kata lain, tidak ada kerakusan di dalam kesadaran jiwanya. Begitu.
namanya reward dan bentuk pahala bisa masuk surga gitu. Yang sedekah seperti itu bukan sedekah yang membenarkan atau menumbuhkan. Arti dari sedekah kan gitu, membenarkan atau menumbuhkan. Apa yang kita benarkan? Perspektif diri kita, wawasan diri kita, wawasan diri kita gitu loh. Jadi kita tidak lagi melihat bahwa hidup ini adalah tentang diri yang punya kemampuan untuk terus menentukan bagaimana kita mendatangkan kebaikan-kebaikan ini. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, kita sadar, oke, saya diperjalankan oleh Tuhan melalui suatu pemahaman yang dihadirkan di diri saya, sehingga saya melakukan suatu perbuatan baik. Nah, di sini yang dikatakan amal soleh, tapi dilandasi oleh keimanan, ya, dilandasi oleh kesadaran yang murni. Bang, bagaimana cara supaya kebaikan yang kita lakukan benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan? Ya, pertama-tama ya dibersihkan dulu jiwanya. Ya, bagaimana cara membersihkan jiwanya? Dengan penyaksian. Karena emosi yang tidak dirubah frekuensinya, maka dia tidak akan ada di frekuensi yang sama dengan frekuensi ketuhanan gitu loh. Maka kita tidak akan bisa mewujudkan kehendak Tuhan di situ karena tidak terkoneksi secara frekuensi. Caranya gimana ya? Dengan dirubah melalui penyaksian tadi. Ternyata banyak jebakan halus dalam ego itu ya. Betul, banyak banget gitu. Iya, dan celakanya begitu masuk ke kebaikan itu seolah-olah kita sudah benar. Tapi bagaimana cara kita memilah-milah kehidupan ini? Ternyata ego yang main di situ. Oke, ini nggak boleh gini. Kenapa? Kalau begini nanti terjadi sesuatu yang buruk. Kita harus bisa menghindari keburukan ini. Kita sedang memperjuangkan mendapatkan kenyamanan-kenyamanan. Bukan berarti akhirnya kita membiarkan diri kita itu hadir suatu keadaan yang tidak baik, membiarkan diri kita celaka seperti tadi. Kita mau dikeroyok sama orang. Ya bukan kembali akhirnya kita cuma menjadi penyaksi itu, enggak. Ya kita harus tahu dulu kan apa yang harus dilakukan dulu. Jadi ada proses-proses ya, nggak langsung semua itu disikapi dengan di awal sebagai penyaksian. Penyaksiannya juga mungkin ada, tapi penyaksiannya yang kita tahu sadar. Karena untuk jadi penyaksi itu syaratnya sadar dulu, mampu jadi pengamat. Kita mengamati kondisi ini. Nggak bisa menang saya mah lawan 10 orang, mendingan saya lari gitu kan. Gitu. Walaupun itu awalnya mungkin ego yang hendak melindungi diri, tapi ego ini pun juga tidak lepas dari kesadaran murni. Jadi gini teman-teman ya, kita sering mengira bahwa ego itu adalah kesadaran yang beda dengan kesadaran jiwa yang damai. Bedanya bukan berarti kesadaran murninya nggak ada, tapi bedanya itu kesadaran murni ada, kita tutupi dengan identitas gitu. Kita lekati dengan identitas. Di sini kemudian bedanya, kualitasnya jadi beda. Tapi di balik ini semua ada yang namanya kesadaran yang murni, yang tadi dari ruh alirannya gitu. Makanya kita perlu masuk ke titik wusto gitu, titik tengah, masuk menyatu di jiwa. Identitas jadi supporting jiwa untuk mengalami suatu proses pengenalan Tuhan, karena tanpa identitas kita tidak akan bisa bertemu dengan yang esensi. Ya, ini memang identitas juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas sifat dari jiwa kita, sehingga mempunyai sifat bijaksana. Tanpa identitas nggak mungkin kita dapat yang namanya benar salah, baik buruk, ya, hitam putih nggak mungkin. Identitas inilah yang mampu menghadirkan ini semua, sehingga sifat bijaksana bisa dimiliki oleh jiwa. Hasil penerimaan dari segala macam emosi yang dimunculkan oleh identitas ini kita saksikan, maka kita sinkron di situ akhirnya. Begitu teman-teman ya. Jadi ya kembali lagi ya, banyak kita yang nggak paham. Ketika belajar, yang kita tampilkan itu selalu ego tanpa kita sadari. Ego tuh main terus. Saya bisa menentukan, saya harus mengkondisikan. Tapi dia lupa menghadirkan kesadaran murni sebagai pemimpin. Maka nanti senantiasa yang namanya identitas dan ego itu akan menjadi pemimpin. Walaupun lembut nanti munculnya gitu ya. Seperti tadi saya bilang, ketika masuk ke
level kesadaran Harun tadi, lapisan keberapa tuh ya? Kelima, ya, masuk ke lapisan kelima dari perjalanan Mi'raj tadi. Itu halus gitu masuknya gitu. Oh, kita baik gitu kan. Padahal masih identitas di situ. Ya. Akhirnya apa ya, selalu kita hanya merasa berkesadaran. Ego kita berjubah apa atau tertutupi oleh yang namanya kesadaran. Jadi cuman belaga aja, kayak istilahnya emosi negatif yang ditutupi oleh emosi positif. Jadi lapisan yang positif gitu. Apakah ini emosi yang negatifnya hilang? Enggak, tetap hadir dan dia tetap menjadi landasan terbentuknya semua yang buruk tadi gitu. Yang baik-baik juga gitu loh. Nah, jadi kita melakukan kebaikan pasti nanti, oke, kita akan dapat apa nanti? Kita akan terlihat sebagai apa nanti? Nah ini ciri-cirinya seperti itu, selalu transaksional. Karena masih ada sisi-sisi identitas yang ingin dipertahankan kehadirannya. Begitu. Waalaikumsalam Kak Julia. Obrolan aja. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, jadi teman-teman ya. Bahwa memang kita perlu tahu bagaimana struktur kehidupan ini dibuat, agar kemudian kita juga tahu bagaimana cara menyikapinya. Kalau kita nggak paham ini, akhirnya kita sulit untuk bisa selaras dengan kehidupan ini. Kita cuma merasa sudah selaras, tapi pada kenyataannya masih hadir identitas-identitas yang menguasai jiwa kita. Tanda-tandanya masih ada emosinya di situ. Masih ada kerakusan nanti muncul di situ. Tapi ya nggak apa-apa, ini semua proses, jadi nggak usah terburu-buru. Yang ingin buru-buru itu juga identitas. Berarti masih ada emosi yang menguasai juga jiwa kita. Kak Silent, mohon solusinya. Dibuat terluka dan trauma oleh pasangan yang belum berdamai dengan luka batin masa lalunya. Pertama-tama kita nggak fokus dengan pasangan kita. Dia itu dihadirkan sebagai utusan untuk membawa paket yang menjadi hidangan bagi kita untuk dinikmati. Gimana? Misalkan terluka, trauma oleh pasangan yang punya luka batin. Dia punya perjalanan jiwa sendiri yang tidak bisa kita utak-utik. Ya, dalam arti kita ingin menentukan dia itu sembuh dengan luka batin masa lalunya. Gak bisa. Kita mesti bisa berdamai dulu dengan diri kita. Segala macam luka batin yang kita terima, trauma tadi, coba kita saksikan. Ya, dirasakan secara utuh emosinya tadi. Nah, nanti akan terjadi suatu perubahan gitu loh. Ketika kita berubah di dalam, maka yang di luar juga akan ikut. Karena energi menarik energi sejenis. Bisa jadi pasangan kita yang punya luka batin masa lalu, dia tetap mengekspresikan luka batinnya, tapi nggak lagi ke kita. Karena secara energi udah tidak ada lagi kecocokan untuk mengalirkan sesuatu yang energinya tuh lebih baik gitu, dengan cara-cara yang buruk tadi. Ya, selamat siang Teh Wanda. Iya, kalau mau lebih jelasnya, saya hanya menawarkan pada teman-teman untuk private ya, karena private ini akan lebih jelas. Kita bongkar dari sisi pengetahuannya, pengalaman teman-teman coba saya baca, saya coba jelaskan dengan perspektif yang berbeda, agar teman-teman tuh mengerti bagaimana melihat kehidupan ini dan bagaimana menyikapinya. Kalau kita itu tidak paham secara pengetahuan, maka kita pun akan kacau secara kesadaran. Makanya harus diberesin dulu pengetahuannya. Kenapa saya hadir setiap hari di sini, mengalirkan berbagai pengetahuan yang menggambarkan bahwa hidup ini sempurna adanya, agar teman-teman itu nanti ketika menjalankan kehidupan di masa depan tidak lagi menggunakan perspektif yang sama, yang akhirnya akan mengotori lagi. Seberapa hebat pun teman-teman mampu menjadi penyaksi, saat kemudian pikiran itu selalu dengan perspektif yang sama, ini akan akhirnya. Makanya nggak bisa kita pakai jalan bypass. Seperti misalkan kita pakai teknik hipno lah, atau ya mencoba dengan stoik lah atau apa gitu.
ketika caranya ini, pemahaman cara melihat kehidupan ini masih belum tepat, maka kita masih melihat dengan cara yang sama, dan itu akan menghasilkan emosi yang sama. Seperti tadi saya bilang tentang yang namanya azab, musibah, cobaan, ujian. Kalau kita tidak memiliki perspektif yang jelas tentang kondisi ini, pasti kita selalu menggunakan diksi yang sama, melihat ini sebagai suatu pemahaman yang oke, ini azab, oh ini musibah. Akhirnya semua ini kaitannya tentang ketidakberuntungan diri. Padahal semua ini adalah, kalau kita lihat dari level kesadaran yang bersih, dia akan menjadi petunjuk dan pertolongan. Maka kita dengan senang hati mau menerima yang namanya kondisi-kondisi tidak nyaman yang biasanya disebut sebagai azab, musibah, cobaan, dan ujian tadi. Tapi kita melihat sebagai petunjuk dan pertolongan di sini. Begitu kurang lebihnya ya. Oke, lanjut lagi. Hidayah saudaranya Yanto, nggak tahu tuh, belum pernah ketemu dengan Pak Yanto yang punya saudara namanya Hidayah. Tapi ya tadi saya jelaskan kepada teman-teman ya, hidayah itu ya sesungguhnya kehidupan ini hidayah. Hidayah itu kan jalan menuju gitu loh, petunjuk gitu. Ya. Nanti jalan menuju jiwa yang damai. Nanti yang sudah damai nanti diberi suatu jalan petunjuk bagaimana menyatu dan mengekspresikan kehendak-kehendak Tuhan gitu. Itu hidayah semuanya. Gitu. Hidayah itu berarti selalu datang ya, selalu, dia selalu ada. Kehidupan ini hidayah sebenarnya. Hidayah semua, Umi. Nggak ada yang nggak hidayah. Kalau nggak ada kekacauan, apakah kita kan nggak bisa. Semua itu hidayah. Makanya tadi saya bilang, pada level kesadaran di mana jiwanya masih kotor, dia akan melihat hidayah ini sebagai bentuk azab, musibah, ujian, cobaan, ujian gitu loh. Tapi ketika jiwanya sudah mulai bersih, dia akan melihatnya sebagai petunjuk dan pertolongan. Jadi hidayah itu bentuknya bisa macam-macam akhirnya. Entah membuat kita lebih down, lebih terbebani, atau ketika kita sudah mulai bisa merilis emosi, maka cara kita melihat juga berbeda. Kita nggak bisa hanya mengandalkan pengetahuan yang baik untuk menghadirkan kesadaran yang murni, nggak bisa. Karena nanti jadi kepura-puraan. Oh, saya tahu sedekah itu harus ikhlas, maka kita pura-pura ikhlas, gitu kan? Apakah benar ikhlas? Nggak bisa. Kan ikhlas itu kualitas jiwa tadi ya, kita udah jelaskan. Sama halnya ketika kita mungkin mampu untuk berkesadaran yang utuh, menjadi jiwa yang bersih tadi, tanpa pengetahuan yang bisa menggambarkan bahwa hidup ini adalah kesempurnaan, pasti kotor lagi. Pasti ada dorongan lagi untuk memanipulasi. Jadi semua itu hasil gabungan antara pengetahuan dan juga kesadaran. Gitu. Makanya sabar itu syaratnya punya pengetahuan, sudah punya pengetahuannya baru bisa sabar. Misalkan nih ya, kita itu yang kalau saya dengar dari yang saya pinjam dari ngaji bareng, ketika kita ada perjalanan yang tertunda saat kita mau traveling gitu ya, menggunakan pesawat, kita nggak bisa dikatakan sabar kalau kita tidak ada pengetahuan di situ. Nanti sabarnya cuma neken. Bentuknya gimana? Misalkan kita ini sampai kapan ya? Delay itu tertundanya sampai kapan? Ini nggak bisa jawab. Jiwa kita nggak bisa jawab. Apa nih? Nah, ketika kemudian kita mampu menerima ketidakpastian dalam bentuk emosi ini disaksikan, lalu kemudian muncul kedamaian, nanti di situ ada pengetahuan dalam bentuk dorongan di dalam diri kita, seperti yang saya sebut sebagai intuisi. Kayaknya nggak lama ini. Mungkin dia nggak precisely menggambarkan kapan, tapi ada keyakinan nggak lama. Ini hanya sebentar dan tidak perlu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, ini yang membuat akhirnya kita bisa sabar secara utuh gitu.
Jadi bukan sabar disabar-sabarin, makanya dibilang di Quran itu disebutkan bahwa sabar itu butuh pengetahuan. Belum bisa dikatakan sabar ketika pengetahuannya belum hadir. Begitu. Iya benar. Melihatnya tergantung kesadarannya dan pengetahuannya juga nanti. Waalaikumsalam, Kak Herlina. Dan soal hasil itu urusan Tuhan, tapi kita harus menyadari dulu. Iya betul, hasil itu urusan Tuhan. Cuma permasalahannya gini, kalau kita pertama ketika menjalankan suatu usaha, masih hadir sebagai yang namanya ego atau identitas, ya, jangan berharap di ujungnya kita dengan sukarela mengatakan ini urusan Tuhan. Gak bisa. Ini hanya menjadi sebuah pengetahuan yang tidak dilandasi kesadaran. Kan kesadaran masih jadi ego, masih jadi identitas. Gimana di ujungnya kita mau lepas? Oh udah ini mah Tuhan yang menentukan. Gak bisa. Ketika ego pasti deep inside our heart, pasti kita pengen, ya Allah, kalau bisa boleh dong kita dapat nih rezeki ini. Gak bisa. Maka harus utuh antara pikiran dan kesadaran itu berkolaborasi di situ. Tapi biasanya akhirnya yang namanya kesadaran jiwa ini dipengaruhi oleh pikiran ketika emosinya ini masih mengikat, ya. Masih banyak emosi-emosi negatif itu yang muncul gitu. Gitu. Jadi kenapa saya terus-menerus sering menekankan hati-hati. Kita ini hadir sebagai apa yang sedang berproses. Ketika tetap sebagai ego, kita tetap menekankan bahwa kita bisa melakukan ini, kita harus melakukan itu supaya jadi begini, jadi begitu. Walaupun ini gambarannya baik, arahnya juga baik, ini tetap nggak akan jadi kebaikan. Karena sadari ada diri yang sedang bertransaksi di sini. Supaya diri ini tidak lagi bertransaksi, dilebur dulu egonya. Caranya gimana? Jadi penyaksi dulu atas keinginan-keinginan ketika kita berusaha. Ada dorongan rasa mau mendapatkan hasil, jangan kemudian seperti ini sebuah kejahatan yang tidak boleh hadir. Nggak bisa, kita dihadirkan ini sebagai hidangan, maka perlu kita terima aja secara utuh gitu. Jadi nggak apa-apa merasa bahwa diri kita penuh keinginan, ya jujur aja. Makanya untuk jadi penyaksi butuh dua faktor paling tidak. Pertama kita butuh kejujuran, kedua kita butuh keberanian. Gitu. Kalau tentang delay pesawat tadi bisa disamakan dengan ke orang yang belum bayar hutang. Iya, betul bisa. Tapi nggak bisa cuma diafirmasi. Nanti juga sebentar lagi dia akan membayar hutangnya. Nggak bisa, pasti nanti. Ini sebentarnya kapan? Jadi nggak ada sinkronize antara pikiran dan perasaan. Yang dengan kesadaran ini nggak sinkron. Makanya perlu untuk mensucikan jiwanya ini dulu agar dia nanti mampu mendapatkan pengetahuan dari aliran ketuhanan yang bentuknya intuisi dan muncul rasa keyakinan bahwa ini nggak akan lama. Akhirnya di sini muncul istilah manifestasi. Oh iya nih, kita manifestasi ini nggak akan lama. Tapi sebenarnya yang membuat manusia itu memanifestasi bukan pikirannya, tapi dorongan rasa di dalam diri. Yang selama ini kita salah paham, manifestasi itu menggunakan logika berpikir, neken ke bawah, gitu. Dan menemukan itu juga bijaksana kan? Iya betul. Makanya saya bilang jiwa-jiwa yang sudah bersih ciri-cirinya mampu menghadirkan pengetahuan yang bijaksana, gitu. Bahwa ada sebuah keterlambatan, tapi ini bukan sesuatu yang harus kita persoalkan, gitu. Kayak nggak tertarik aja untuk mempersoalkan. Iya, terima kasih Kak Rio. Kak Yati, waalaikumsalam. Kak mau tanya, hati selalu mengikuti omongan orang, tapi mulutnya gimana? Ya diberesin dulu ya, hatinya, emosinya tadi. Karena nanti kalau emosinya udah beres, mulut juga insya Allah akan ikut kata hati. Yang selama ini mulut itu cuma ikuti kata pikiran, identitas, emosi. Gitu. Pengertian sabar yang sesungguhnya coach mudah diucapkan tapi susah dipraktekkan. Kenapa susah? Karena kita nggak punya energi yang sesuai dengan hadirnya kesabaran tadi.
Saya udah bilang di awal memang ada pengetahuan muncul. Misalkan kita ngobrol di sini nih ya tentang kesabaran. Gini loh cara mendapatkan kesabaran, bahwa kesabaran itu bukan sesuatu yang diusahakan tapi aliran. Gimana supaya jadi aliran? Maka kita tinggal menyikapi emosi-emosi yang hadir, yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tidak sabar tadi, lalu kita saksikan emosinya. Maka jiwa nanti akan bisa damai. Ketika damai, maka disitulah kita mampu mendapatkan pengetahuan dari aliran yang diberikan oleh Tuhan ke jiwa kita. Nah ini udah jadi aliran gitu loh. Ya, nah, di sini akan mudah nanti pasti. Maka sabar akhirnya muncul tanpa diucap-ucap. Udah sabar, nggak perlu diucap sabar. Itu bentuk afirmasi akhirnya. Ini yang menjadi toksik pada akhirnya nanti. Siang aja gitu. Begitu. Sampai malamnya lah. Siang juga, Teh Winda. Oke, sorry baru scrolling nih Teh. Oke, Kak Mami. Waalaikumsalam juga. Bang Zero. Wah, kok Zero? Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Bang, saya nonton drakor aja masih nangis sesungguhan. Apa itu artinya? Masih ada emosi kemelekatannya. Nanti sedih itu bukan berarti hilang sama sekali ya. Aneh nanti kayak kita ini mati rasa. Jadi orang berkesadaran itu bukan jadi orang yang mati rasa. Tetap kita bisa merasakan sedih, ada kecewa, ada marah. Tapi sedih, kecewa, marah nggak menguasai diri kita. Jadi nanti ciri-cirinya bahwa itu adalah nangis yang bentuknya emosi. Nonton drakornya tuh kayak nggak bisa stop gitu loh. Kayak terus, aduh tanggung nih, aduh tanggung lagi. Itu ada emosi karena ada kemelekatan yang dihadirkan oleh identitas ini. Dia menguasai jiwanya sehingga muncul rasa tidak nyaman yang nggak bisa tidak dilayani dengan menghadirkan kenyamanan-kenyamanan baru, cerita-cerita baru. Terus ngejar. Coba teman-teman perhatikan deh, drakor apa dracin atau potongan film yang pendek-pendek cuma berapa menit itu yang suka muncul di TikTok. Kalau teman-teman perhatikan, dia memainkan emosi kita sebenarnya. Oke, ada emosi. Coba teman-teman langsung sikapi dengan penyaksian emosi tadi. Rasa keinginan terus untuk menonton. Tiba-tiba ngerasa, kayaknya udah aja ya. Ada kegiatan yang lain yang perlu dilakukan. Nah gitu. Jadi, ya kalau kita ngerti pola hidup ini seperti apa, struktur dibuatnya kehidupan itu bagaimana jiwa ini bisa kembali kepada Tuhan, kita tahu lainnya, jalurnya seperti apa. Itu akan jadi kita seperti menguasai hidup ini gitu. Ya karena kita dialirkan oleh Tuhan kesadaran-kesadaran tadi yang membuat kita itu ya mengendalikan diri menggunakan intuisi tadi. Aliran dari ketuhanan begitu. Kan kenapa ya setelah belajar kesaksian lebih banyak diam? Apa itu nggak bahaya? Nggak juga. Karena memang selama ini kita nggak mau diam karena kita dikuasai oleh pikiran kita yang selalu berasumsi. Ya, dia meng-create asumsi, prasangka-prasangka gitu. Walaupun prasangka itu juga bagian dari sesuatu yang diikuti oleh keilahian. Tapi prasangka ini nanti dihadirkan dalam rangka memberi suatu petunjuk bagi jiwa untuk bisa mengenal Tuhan juga. Kalau teman-teman pernah dengar di di Quran tuh ada ayat yang mengatakan aku bersama prasangka hambaku. Ya artinya sebenarnya ada prasangka-prasangka itu yang nanti hasil aliran dari energi keilahian gitu. Jadi dibersamai sebenarnya. Gitu, nggak bahaya sih. Coba aja rasa ketakutan tadi disaksikan lagi kalau ada sensasi, oh ini bahaya kayaknya. Ada keraguan-raguannya disaksikan lagi. Gitu Mbak Tika. Kak Herlina, Kang dulu aku melekat banget sama pekerjaanku. Ternyata karena tahu melekat malah nggak enak ya. Ya karena akhirnya diolahnya di pikiran lagi. Wow ini melekat, kata Kang Abu melekat itu buruk. Udah nggak boleh melekat. Antara pikiran dan kesadaran belum sinkron. Ini makanya jadi nggak enak. Jadi vibrasinya belum selaras.
ya, ya perlu akhirnya tetap lagi proses penyaksiannya. Maka apakah penjelasan DPN sama TPN menurut Kak Zero? DPN apa ya maksudnya? Dapat istilah dari YouTube, Bang. Oh, aduh, saya lupa tuh. Saya pernah dengar juga. Bener. Apa ya? Pokoknya sesuatu yang sudah terinstal gitu loh di dalam diri kita gitu loh. Tapi nantilah dibahasnya, saya lupa. Jujur lupa. Ya, dari Sabrang. Apakah intuisi hadir ketika rasa emosi datang? Intuisi nggak hadir kalau emosi lagi muncul, karena semua sumbernya dari logika berpikir. Kalau intuisi itu dalam kondisi rileks, damai gitu, itu baru muncul, baru bisa tersentuh oleh kesadaran kita, baru bisa dialirkan dalam kesadaran kita. Maaf aku telat nyemak, ya nggak apa-apa, semua sudah sesuai rezekinya. Pada hari ini aku cukupkan rezekiku untukmu, kan bahasa Allah gitu ya. Berarti nggak ada yang kurang sebenarnya. Oke, itu coba sebagai ini aja, insight aja ya. Gimana mengetahui realita yang sudah selaras dengan alirannya? Gak merasa ada yang tidak pas, semua jadi kayak cukup, kayak apa ya? Ya cocok aja gitu loh, nggak ada rasa kurang atau apa gitu. Pas, semuanya pas. Maaf Bang, salah nama. Iya, bukan Zero. Saya satu mungkin ya, bukan zero, tapi one. Dan saya mudah iba ke orang lain, padahal diri sendiri juga melas kisahnya. Nah, ini kan Kak Rania mungkin tidak menyadari bahwa rasa iba ke orang lain itu dihasilkan oleh emosi yang terhadirkan dari luka batin masa lalu gitu loh. Ya, jadi ada emosi-emosi yang nanti ditangkap oleh otak bawah sadar manusia, dan kemudian dia melekatkan dengan peristiwa masa lalu, dan dia akan menghadirkan emosi yang untuk membuat kita akhirnya apa ya, ingin mencegah kondisi orang lain tidak seperti apa yang pernah kita rasakan gitu loh. Jadi ya empat ini gitu loh. Kalau kita mampu untuk menyadari empatnya tadi, kita saksikan. Nah ini yang akan mencabut sebuah konsep yang selalu mengasosiasikan peristiwa yang sama dengan kualitas emosi yang sama juga gitu. Jadi nggak lagi kita ke-trigger di situ. Ya udah, kita akhirnya punya kebijaksanaan. Mungkin kita akan bantu, tapi bukan dalam rangka menghilangkan emosi tadi, rasa ketidaknyamanan tadi gitu. Begitu Kak Rania. Jadi diselesaikan dulu emosinya. Berarti sah ya Kang, kalau misalkan kita rindu seseorang asal jangan melekat. Sah. Betul, kayak orang lagi ijab kabul ya. Sah gitu kan. Kan sah gitu. Udah lancar berarti ya, benar. Yang itu nggak apa-apa. Semua rasa itu ya dihadirkan siapa gitu. Yang penting kita perlu menyadari apakah rasa ini masih mengandung emosi yang berat gitu loh, yang membuat kita akhirnya dikontrol oleh rasanya tadi, atau rasa ini justru akan bisa memperlihatkan kepada kita sebagai perwujudan dari wajah Tuhan. Ya, bagi jiwa yang sudah bisa damai, sudah menjadi hamba, dan sudah beriman dalam arti menyatu dengan Tuhan. Nah, ini yang mampu untuk melihat kemana saja dia menghadap, di situ wajah Tuhan, hasil karya Tuhan. Itulah perwujudan dari Tuhan gitu. Bukan dalam bentuk afirmasi, tapi dalam bentuk rasa. Saya juga suka nonton film nangis sendiri kalau ceritanya bikin sedih banget. Ya karena ada emosi yang merasa bisa terlayani di situ. Jadi perlu untuk disaksikan lagi ya. Jangan pikir bahwa ini hal biasa kan, nonton aja. Nggak bisa. Oke, Kak Aska, aku baru belajar ketika saya rutin sholat, kemudian nggak sholat lagi. Kenapa perasaanku kayak linglung gitu? Ya coba dirilis dulu ya emosi linglungnya tadi dengan penyaksian. Nanti
kita akan tahu bagaimana menjalankan sholat ini dengan lebih baik lagi. Yang selama ini sholat kita cuman ikut-ikut aja, cuman takluk aja, sesuatu yang dibenci Allah itu takluk salah satunya, membebek, mengikuti-ikuti aja, nggak ngerti apa-apa diikutin aja gitu. Ya Kang, aku sibuk urus rumah tangga, tadi pagi aku lihat notifnya, aku buka udah nggak ada. Ya kembali Kak si Paula ya, jangan terlalu terjebak dengan gambaran di luar, karena nyatanya kehidupan ini di dalam. Ya fokus aja dalam, saya ngerasa apa ya, emosi saya gimana ya, oh tuh disaksikan terus gitu. Maksudnya saya merasa emosi itu akan datang, kemudian benar beberapa hari kemudian marah ke si A. Ya kalau memang sudah tahu bahwa emosi ini akan datang, ya coba disaksikan aja agar kemudian frekuensinya berubah. Gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia dari ciptaan Tuhan, tapi kebanyakan kita karena nggak ngerti, kurang pengetahuan, ya agak-agak on gitu ya. Jadi semua disikapi dengan cara yang sama. Yang kurang lebihnya kita terus larut, hanyut di dalam konten kehidupan sehingga lupa untuk bisa menjadi penyaksi. Tapi memang setelah orang latihan penyaksi, saya ngalir, terdorong dan terhadirkan. Ya itu pasti ada rasa puas gitu, lega. Gak ada yang ganjel lagi kita kayak kurang gitu. Harus ngasih tahu orang, ngingetin orang, memperbaiki diri orang, kayak nggak tertarik. Ya udah aja lah. Kayak pengetahuan tentang setiap orang tuh punya skenario hidup masing-masing tuh kayak bisa benar-benar terhayati gitu di diri. Nah kan ini yang sebenarnya perlu kita miliki ya. Jangan kemudian akhirnya kita cuma menggunakan afirmasi aja atau sibuk mengontrol emosi kita. Oke Kak Memoris, mantap, teruskan belajarnya karena memang kita perlu terus-menerus belajar ya, mendapatkan pengetahuan. Kembali lagi, sabar itu nggak bisa tanpa pengetahuan. Ini menurut Tuhan, bukan kata saya. Ini apa yang ada di Al-Quran, bukan saya yang sebut-sebut. Belum bisa dikatakan sabar ketika pengetahuannya belum datang. Oke, realitas proyeksi dari identitas. Ya betul. Jadi realitas itu ya emosinya itu, bukan realitas itu yang gambaran, bukan. Karena yang terasa nyata tuh yang emosi gitu. Emosi muncul apa? Karena ada identitas yang memaknai tadi gitu kan. Betul. Jadi hati-hati juga memaknai kalimat ini ya, jangan sampai salah. Nanti akhirnya yang mana nih yang diproyeksikan? Oh, yang di luar yang diproyeksikan. Oke, yang keluar, yang di luar juga nanti akan berubah ketika yang di dalam udah berubah dulu gitu kan. Jadi fokus ke dalamnya itu selesaikan dulu proyeksi yang di dalam bentuk, nanti yang energi yang di dalam sudah berubah frekuensinya dari takut menjadi damai. Nah, situ di luar juga akan berubah. Kak, boleh jelaskan lebih detail untuk apa nih? Memaknai keadilan, sementara kita sering ya dunia tidak adil. Iya, karena pengetahuan kita yang dangkal ini melihat keadilan itu berdasarkan identitas diri kita. Yang merasa yang namanya adil itu equal dalam pemahaman diri kita. Adil itu ketika pemerintahnya semua sudah mampu menjadi perwakilan dari rakyat, memberikan kesejahteraan pada rakyat. Yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau kemudian semua jadi baik-baik saja, sudah oke. Apakah manusia mampu untuk mendapatkan emosi sebagai jalan bagi jiwanya untuk bisa kembali kepada Tuhan? Kan nggak mungkin jiwanya bisa kembali kepada Tuhan ketika sifat Tuhan itu masih belum dimiliki oleh jiwa yang tidak mengalami dualitas, yaitu sifat penyaksi, sifat bijaksana gitu. Nggak mungkin gitu loh. Jiwa ini dihadirkan salah satunya adalah untuk belajar bijaksana dia. Itu merupakan ekspresi dari ketuhanan yang melengkapi ya nanti penyatuan jiwa dengan Tuhan sebagai sumber.
Begitu teman-teman. Ya, Kang, tadi kita hanya sebagai penyaksi. Kalau kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ini akan dihadirkan dalam bentuk pengetahuan ke jiwa-jiwa yang bersih. Jadi poin utamanya bukan hanya sibuk meniru-niru amar ma'ruf nahi mungkar, seolah-olah benar-benar kita sudah menjalankan dengan kesadaran yang utuh. Teman-teman pernah dengar tentang penduduk neraka yang merupakan orang-orang yang melakukan amal soleh dan dia meminta kepada Tuhan untuk diberi waktu melakukan amal soleh dalam bentuk yang berbeda. Amar ma'ruf nahi mungkar ini salah satu bentuk dari atau ekspresi dari amal soleh gitu ya. Atau amar ma'ruf nahi mungkar tuh ekspresinya amal soleh itu sendiri. Tapi kalau dilakukan oleh ego yang belum, jiwa yang belum berkesadaran, maka ini kita hanya berusaha menjadi orang baik, bukan kita hadir dengan aliran kebaikan-kebaikan Tuhan. Begitu. Kalau kita menjadi penyaksi, kita itu akan menghadirkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai aliran dari energi jiwa kita gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, supaya jangan nanti kita ngejarnya itu kayak ngejar kita jadi baik. Enggak, banyak orang di luar sana, teman-teman yang ikut privat sama saya, akhirnya kejebak di dalam berusaha menjadi orang baik. Hanya karena mendapatkan pengetahuan dari agama, dari aturan yang dikatakan bahwa ini dikatakan manusia yang paripurna gitu. Padahal di dalamnya berantakan. Akhirnya apa? Chaos. Ditipu orang, mengalami kegagalan, hubungan berantakan. Kenapa ini terjadi? Karena energi yang di dalam ini nggak tertata menjadi energi yang sudah damai. Ketika kita sudah bisa menjadi penyaksi, maka amar ma'ruf nahi mungkar nanti menjadi sebuah ekspresi dari aliran yang diberikan Tuhan kepada jiwa manusia. Begitu. Oke, misal korban bencana banjir, tapi mereka kan hanya korban dari orang-orang yang menebang pohon demi kekayaannya. Yes, anggaplah ini sebagai musibah. Ketika kita masih melihat dengan kacamata jiwa yang masih kotor, ini pasti terlihatnya musibah. Coba kita bersihkan jiwa, maka kita akan tahu tidak mungkin Allah menghadirkan ini tanpa manfaat bagi orang-orang yang kita sebut sebagai korban. Allah tuh udah mengukur tuh, Allah tuh maha tahu. Mereka yang dihadirkan di situ dan kemudian menjadi korban, pasti orang-orang yang mempunyai, mungkin bahasanya karma gitu. Ini bentuk kasih sayang Allah supaya mereka sadar. Mereka menggunakan kondisi ketidaknyamanan yang memunculkan emosi tadi sebagai bahan untuk bisa meningkatkan kesadaran jiwanya melalui proses penyaksian, gitu kan. Betul kalau dilihat dari siapa yang dapat uang, siapa yang itu seolah-olah nggak adil. Tapi coba lihat dari bagaimana jiwa orang-orang itu mampu terbebaskan dari perbudakan pikiran dan emosi ketika dia sudah menjadi penyaksi, gitu kan. Jadi yang poin utamanya dapat dunianya apa? Kita menggunakan dunia ini untuk mendapatkan akhirat, gitu kan. Jadi bukan meninggalkan dunia juga, tapi menggunakan dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Jadi selaras gitu loh. Jadi bukan diukur dari berapa banyak materi yang kita punya. Toh pada kenyataannya kalau memang ukurannya seperti itu, banyak orang kaya, punya popularitas, artinya punya validasi. Semua dia punya, tapi hidupnya gak damai. Akhirnya ngaco kan, ujung-ujungnya dibikin chaos gitu loh dalam dirinya. Nah mungkin juga yang belakangan ini ada beritanya seliweran ya karena itu juga gitu loh. Apa adil buat jiwa seperti itu? Pertanyaan gitu. Tiba-tiba dia geletak gitu loh. Selesai. Padahal punya nama, ada harta. Ya kan? Apa itu yang dikatakan adil gitu? Tapi ya bisa juga nanti kita tarik lagi bahwa jiwa ini kan ada kurikulum pendidikannya masing-masing. Akan ada proses-proses berikutnya gitu.
Ini yang menyatakan bahwa ini adalah keadilan Tuhan yang utuh sebenarnya. Yang dalam diri itu real, di luar diri itu sekedar triggernya. Ya, dia untuk menjelaskan apa yang ada di dalam diri itu melalui trigger-trigger tadi. Alhamdulillah apa yang abang sampaikan sangat paham karena sudah menjalankan. Alhamdulillah, mantap Kak Manda. Dan akhirnya hidup tenang. Alhamdulillah. Memang ada target Kang mengubah kondisi yang buruk jadi baik. Ya betul. Jadi kembali lagi merubah menjadi baik itu bukan dengan cara hadir sebagai ego tentunya ya. Ya betul. Amar maaf nahi mungkar juga bisa tercemari oleh keinginan-keinginan identitas tadi. Karena yang menurut kita baik belum tentu baik buat orang lain. Bahkan Allah juga menegaskan gitu kan. Gitu kan. Apa yang kamu tidak sukai belum tentu itu buruk bagimu, bagi dirimu. Aku lebih tahu, dibilang. Apa setelah penyaksian semua urusan selesai? Ya mau dikatakan selesai ya, bukan akhirnya kita nggak dapat. Kembali lagi teman-teman, hidup itu vibrasi. Jadi nanti teman-teman tuh akan naik turun. Kalau dikatakan ini belum selesai, ya boleh kita setuju menggunakan kata bahwa ini belum selesai, nggak akan selesai. Vibrasi, hidup tuh energi itu pasti ada vibrasinya. Tapi ketika teman-teman udah jadi penyaksi, vibrasinya nggak begini. Tapi vibrasinya gini, nanti turun sedikit, naik lagi. Turun sedikit, naik lagi. Nanti kalau teman-teman sudah mampu untuk menjadi penyaksi yang hari ini aku cukupkan rezekiku untukmu. Aku ridhoi Islam. Islam itu kualitas jiwa ya, kesadaran jiwa ya. Islam sebagai agama, sebagai jalan untukmu gitu kan. Agar tidak kacau. Begitu kurang lebihnya. Artinya Allah sudah puas di situ dengan apa yang kita lakukan. Dan itu nggak bisa kalau kita nggak belajar. Makanya tiap hari kita hadir di sini, belajar sama-sama, mendapatkan aliran dari Tuhan, apa yang perlu kita sadari, juga dari pertanyaan teman-teman, dari apa yang saya alirkan, berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan saya. Yang itu juga nggak terlepas dari Tuhan tentunya ya. Ya itu kan akhirnya jadi suatu kesempurnaan, semakin kita ditingkatkan, karena nggak bisa niat itu tidak dilakukan. Niat itu butuh pembuktian agar kemudian muncul perubahan seperti itu. Ya Kak Mul Surya, terima kasih juga. Ya mudah-mudahan kita terus diizinkan oleh Allah untuk terus berkembang ya, bertumbuh, agar pada akhirnya nanti kita benar-benar bisa menjadi yang namanya hamba yang mampu untuk bersyukur, yang menyatu dengan Tuhan secara utuh. Ya, bukan menghilangkan bagian-bagian dari perwujudan Tuhan di dalam apa namanya kehidupan materi ini, tapi semua bisa jadi selaras, harmoni, begitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Rasanya cukup dulu untuk hari ini kajian tentang hidayah ya. Hidayah yang selama ini kita salah pahami seolah-olah suatu petunjuk yang nanti dalam bentuk bisikan atau arahan hati supaya kemudian kita bisa mendapatkan keberuntungan, tapi utamanya kita harus lihat hidayah ini sebagai apa yang membentuk hidup ini semua adalah hidayah. Ada sesuatu yang perlu kita buka terlebih dahulu, hidayah dalam bentuk apa namanya petunjuk yang terhijab gitu. Lalu kemudian kita akan mendapatkan hidayah dalam bentuk yang lebih murni lagi. Insya Allah Tuhan mengizinkan kita semua yang mau belajar, yang mau terus berusaha untuk bisa terjadinya suatu perubahan menuju apa yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang nyaman, diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok insya Allah dengan topik yang saya masih belum tahu ya. Jadi kita ngalir aja. Hidayah juga ini karena tadi pagi ada yang WA saya
Ya, ujuk-ujuk saya juga nggak tahu. Dia tanya tentang hidayah. Jadi udah aja sekalian saya hadirkan di sini. Mudah-mudahan orang yang dengar kalau memang rezekinya. Dan itu sudah menjadi rezeki bagi kita semua yang hadir di sini yang sudah merasakan dan memahami apa yang tadi dialirkan oleh Tuhan kepada diri kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bye bye semuanya. Makasih. Kak Zahra, Teh Winda, terima kasih semuanya. Kak Zahra, terima kasih. Itu aku mau masuk akun triple lagi. Abang ini dia mau masuk di akun kita buat cerita kalau terbang jang mar maaf Oh, terbang jamar Ambil bisa dia naik semua. koma lah. Bisa naik koma lah pas itu. Tahu ya abang ya. Aku Itu triple semua. bosan dua aku mas. Kagak belum lagi. Bahasa aja kena. Bahasa ras itu. Itu istirahat sejenak, ambil air putih lalu minum segelas. Pasti akan tenang. Amin. Usahakan mandi I love memang. you, Nana. Jika mencintai semua itu ada Jika mencintai semua ada jalan keluarnya, jikalau masalah diselesaikan. Os terlalu lelehana, wisne nonokan kita. Ini yang naik tiap hari ini, kita pun kawan, kita pun sahabat. Begini ya, laki-laki itu bermana ya, apa aja? Oh enggak. Laki-laki serba salah. Bodoh amat sama kau. Tidak begini, katong laki-laki itu salah satu sifat yang tidak pernah hilang tuh. Laki-laki itu setia. Kau siapa? Selesaikan dengan kepala dingin. Kau siapa? Hikmat. Kalau dia sampai bilang kau siapa, abang dong pegang yang kuat-kuat. Kerja mesti kewun kan, kerja semangat selalu ya abangku. Beta ini bakal kenalin abang Paje, kakak Ina. Itu saya belum on cam Iya, belum bisa on cam waktu itu. Setiap Kayaknya hitungan ada. Oke, satu Kayaknya- pertanyaan. Mulai itu. Kayaknya waktu itu Nando punya akun yang King yang waktu itu tuh level berapa ya? 12 kayaknya kalau Pak J, level berapa ya? Tahu deh berapa gitu. 10 dong. Tapi saya kenal abang Paje itu pengikut baru 76 oh. Belum bisa on cam. Anda siapa? Waktu biasa di apa di Leha. Jadi Iya. nah Kadesi, iya. Kadesi